Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya baik kan? Alhamdulillah kalau gitu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, akan lebih baik kalau kita doa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya dipimpin. Nah, untuk kelas ini ada yang nggak masuk pada hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, langsung saja ya, Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Sebelum itu, ada yang tahu materi kita pada hari ini apa? Yaps, betul sekali, pecahan. Ayo dikeluarkan bukunya anak-anak. Nah, sebelum itu, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Di SD, kalian sudah pernah kan belajar pecahan? Ada yang masih ingat apa itu pecahan dan bagaimana contoh pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, Raina. Iya, benar sekali jawabannya Raina. Terima kasih. Jadi, pecahan itu adalah bentuk matematika yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk contoh pengimplementasiannya benar sekali yang dicontohkan oleh Reina, yaitu pizza. Anak-anak sudah pernah kan makan pizza? Nah, jadi pizza itu kan bulat, akan dibagi ke satu keluarga, di mana keluarganya itu ada ayah, ada ibu, ada kalian dan adik kalian. Maka pizza itu akan dibagi menjadi 4. Nah, seperti itulah bentuk pecahan. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, yaitu kalian dapat mengerti apa itu pecahan dan bagaimana contoh pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian dapat memahami bentuk-bentuk dari pecahan itu seperti apa. Yang ketiga, kalian dapat mengoperasikan hitungan pada pecahan. Yang keempat, kalian dapat menghitung pecahan campuran. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Langsung saja ya, Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Nah, untuk pengertiannya kan sudah Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, ada yang ingin memberikan contoh lain dari bentuk pecahan itu seperti apa? Iya, sebenar sekali. 1/2, ada lagi? 3/4, betul. Sudah, anak-anak sudah mengerti ya bagaimana bentuk pecahan itu. Nah, kita lanjut ke pemahaman dari bentuk pecahan yang lainnya. Nah, di sini Ibu sudah memberikan contoh 1/2 dan 2/3. Nah, 1/2 ini adalah bentuk pecahan apa anak-anak? Yaps, benar. 1/2 adalah bentuk pecahan biasa. Yang nomor 2/3 itu bentuk pecahan apa? Iya, benar, bentuk pecahan campuran. Kita lanjut operasi hitung bilangan pecahan. Nah, sebelum itu, operasi hitung itu ada apa aja anak-anak? Ada penjumlahan,
ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Benar sekali. Nah, yang pertama adalah penjumlahan. Nah, Ibu akan memberikan contoh penjumlahan dari pecahan. 1/2 ditambah 1/2. Nah, untuk menghitung penjumlahan pecahan ini, kita harus memperhatikan yang mana pembilang dan mana yang penyebut. Nah, ini adalah apa? Pembilang. Ini adalah penyebut. Ini pembilang dan ini juga penyebut. Nah, untuk syarat penjumlahan pada bilangan pecahan ini adalah penyebutnya itu harus sama. Nah, karena di sini penyebutnya itu sama-sama 2, maka kita bisa langsung menjumlahkan pecahan ini. 1 ditambah 1, 2, dan penyebutnya 2 juga. Sama dengan 2/2 itu sama dengan berapa, anak? Ya, benar, 1. Kemudian untuk contoh lainnya, 1/2 ditambah 3/5. Nah, kan Ibu sudah bilang kalau cara penjumlahannya itu penyebutnya harus sama. Nah, di sini penyebutnya berbeda. Ada yang 2 dan ada yang 5. Maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 2/5. Ayo, berapa KPK 2/5? Ya, benar, 10. Maka untuk mendapatkan penyebut 10, 1 dikali 5 berapa? Nah, 5. Kemudian yang 3 dikali berapa biar dapat penyebutnya itu sama dengan 10? 10 bagi 5 berapa, anak-anak? 2. Jadi 3 dikali 2 berapa, anak-anak? 6. Jadi hasilnya adalah 11/10. Nah, di sini kan didapat adalah 11/10. 11/10 itu bisa kita sederhanakan lagi dengan cara bisa kita menggunakan cara pembagian biasa, yaitu makan 11 dibagi 10. Nah, 11 bagi 10 berapa? Didapat 1, 10, sisanya ada 1 juga. Maka karena pembagiannya sudah dapat, langsung saja kita tulis hasilnya. Ini kita buat di awal. Nah, sisanya ini kita jadikan pembilang K dan penyebut, dan ini kita jadikan penyebut. Maka didapat dari penyederhanaan 11/10 adalah 1/10. Kita lanjut ke operasi hitung pengurangan dari bilangan pecahan. Saja untuk contohnya,
itu 3/2 dikurang 1/2. Nah, di sini kan penyebutnya udah sama, maka tinggal kita kurangkan saja pembilangnya. 3 dikurang 1 berapa anak-anak? 2. Dapat 2/2. 2/2 itu sama dengan 1. Lanjut contoh lainnya. Ada 3/5 dikurang 1/2. Nah, di sini kan sama seperti tadi, penyebutnya itu tidak sama, maka kita samakan dahulu penyebutnya. Nah, untuk mencari penyebutnya itu biar sama, maka kita cari KPK dari 5 dan 2. Nah, berapa KPK 5 dan 2? Berapa anak-anak? 10. Nah, dapat penyebutnya itu 10. Nah, untuk mendapatkan penyebut 10, maka 3/5 itu berubah menjadi 3 dikali 2 berapa? 6 dikurang 1 dikali 5 berapa? 5. Kan didapat 6 dikurang 5 berapa? 1. Maka didapat 1/10. Nah, sudah paham kan untuk penjumlahan dan pengurangan? Kita lanjut ke perkalian kalau anak-anak sudah mengerti. Nah, untuk contoh perkaliannya ada 3/5 dikali 3/2. Nah, untuk perkalian itu langsung saja kita kalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Maka didapat hasilnya 3 dikali 3 berapa? 9. Dan 5 dikali 2 berapa? 10. Maka didapatlah hasilnya itu 9/10. Nah, sudah mengerti kan untuk perkalian? Kita lanjut ke pembagian. 5/6 dibagi 3/2. Nah, untuk pembagian ini kita dapat ubah menjadi bentuknya itu perkalian. Untuk mengubahnya menjadi perkalian, maka kita perhatikan yang pecahan ini, di mana pecahan ini diubah menjadi pembilangnya itu diubah menjadi penyebut dan penyebutnya itu diubah menjadi pembilang. Maka didapat 5/6 dikali 2/3. Nah, 5 dikali 2 berapa? 10. Dan 6 dikali 3 berapa? 18. Nah, 10/18 ini masih bisa disederhanakan? Masih. Sama-sama kita bagi 2. Dapatlah 5/9. Nah, itu tadi pembagian. Anak-anak sudah paham kan untuk operasi hitung bilangan pecahan? Nah, kita lanjut ke materi hitungan campuran. Nah, di sini Ibu sudah memberikan contoh, yaitu 2/3 ditambah buka kurung 1/2 dikali 1/3. Nah, langkah yang pertama
kita kerjakan yang mana dulu? Ya benar, yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Maka 1 dikali 1 berapa? 1. Dan 2 dikali 3 berapa anak-anak? 6. Maka 2/3 ditambah 1/6. Nah, di sini kan penyebutnya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan mencari KPK dari 3 dan 6. Nah, berapa KPK-nya? 6. Betul sekali. Maka selanjutnya, nah 3 agar menjadi 6 itu dikali berapa? Dikali 2. Maka di atasnya juga kita kalikan 2. Sehingga didapat 2 dikali 2, 4 ditambah, nah di sini kan 6, jadi nggak usah kita ubah lagi. Maka didapat 4 ditambah 1/6. 4 ditambah 1, 5/6. Nah, untuk contoh lainnya ada 1/6 dikurang buka kurung 2/3 dibagi 1/2. Nah, sama seperti langkah sebelumnya, kita harus mengerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, dapat 1/6 dikurang buka kurung, karena ini pembagian maka kita ubah dulu menjadi perkalian. Dan 2/3 dikali 2/1. Nah, 1/6 dikurang 2 dikali 2, 4. Dan 3 dikali 1, 3. Nah, sama seperti yang tadi, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK dari 6 dan 3. Nah, KPK 6 dan 3 itu adalah 6. Nah, sini karena penyebutnya udah 6, kita nggak usah lagi ubah. Dan di sini kurang 3 dikali berapa biar hasilnya 6 kali 2, maka atasnya juga kita kalikan 2. 4 dikali 2 berapa anak-anak? 8. Nah, didapatlah hasilnya 1 dikurang 8 berapa? -7/6. Nah, ini didapatlah hasilnya. Untuk hitungan campuran, anak-anak sudah mengerti kan? Nah, kalau sudah mengerti, kita lanjut ke contoh soal. Anak-anak bisa buka buku di halaman 14 nomor 1. Coba sebutkan contoh soalnya. Nah, berapa? 2/3 ditambah 1/2 dikali 1/4. Nah, sama seperti langkah sebelumnya, kita harus mengerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 2/3 kita tulis dahulu, ditambah 1 dikali 1, 1. Dan 2 dikali 4 berapa? 8. Nah, dapatlah 2/3 ditambah 1/8. Nah, di sini penyebutnya kan belum sama, maka kita samakan dahulu penyebutnya. Nah, KPK dari 3 dan 8 itu berapa? Betul, 24. Nah, 3 dikali berapa agar hasilnya 24? Dikali 8. Maka di atasnya kita kalikan juga 8.
2 dikali 8 berapa? 16. Dan ditambah 8 dikali berapa agar hasilnya menjadi 24? Dikali 3. Maka 1 dikali 3 berapa? 3. Maka didapatlah hasilnya itu 16 ditambah 3 per 24. 16 ditambah 3 berapa? 19. Nah, maka didapatlah hasil dari contoh soal yang pertama itu adalah 19 per 24. Nah, sekian dulu penjelasan Ibu pada materi pecahan pada hari ini. Apakah anak-anak sudah mengerti? Atau ada pertanyaan yang tentang materi ini? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, langsung saja Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.